Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta. Hari ini Selasa 19 Juli 2022. Janganlah kamu menunda lagi. 2 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Seorang mahasiswa baru teologi tampak bersemangat memulai kuliahnya. Di buku hariannya, ia menuliskan betapa indahnya dipanggil melayani Allah. Semester berikutnya, ia menyampaikan surat pengunduran dirinya. Ia tidak tahan hidup di asrama dan dalam mengikuti proses belajar. Disiplin dan peraturan di asrama dan bangku kuliah begitu ketat dan berat. Tetapi 5 tahun kemudian, ia kembali mendaftarkan diri masuk sekolah teologi. Menjadi pelayan Tuhan memang tidak mudah. Banyak yang undur dan tidak tahan. Demikian halnya di masa raja-raja Israel memerintah. Dosa menyebabkan bangsa itu meninggalkan Allah. Rumah Tuhan menjadi sepi, pintu-pintunya ditutup dan lampu di rumah Allah dipadamkan. Para imam dan orang Lewi tidak lagi melayani di rumah Allah. Dosa bangsa itu membawa mereka kepada penghukuman. Mereka menderita dan hidup di dalam kengerian. Namun di zaman Hizkia, Allah memulihkan kembali keadaan rohani bangsa itu. Sang raja memperbaiki rumah Allah. Ia memanggil para imam dan orang Lewi untuk kembali melayani di rumah Allah. Raja berkata, "Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia." Ayat yang ke-11. Kalimat "jangan kamu lengah" lebih tepat diterjemahkan, janganlah menunda-nunda lagi. Kita tidak tahu kenapa Raja Hizkia mengatakan hal itu. Apa sebab mereka menunda-nunda atau berlambat-lambat melayani Allah? Tetapi ini mengandung penegasan untuk segera melayani. Mereka harus memiliki semangat yang sama untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Banyak hal yang membuat kita menunda-nunda untuk melayani Allah. Salah satunya perasaan tidak mampu, tidak bisa, tidak punya pengalaman. Seolah-olah kita berjuang sendiri dalam melayani Tuhan. Ini pemikiran yang salah. Setiap orang yang dipanggil untuk melayani Dia pastilah diberikan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal. Tinggal sekarang kita bersedia atau tidak. Jangan menunda-nunda untuk melayani Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.